Pernah kepikiran nggak gimana caranya kita bisa memprediksi sesuatu yang nggak pasti? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya pakai sebuah alat statistik yang ampuh banget, peubah acap. Coba deh pikirin, gimana sih matematika bisa ngukur sesuatu yang sifatnya acak, kayak lemparan dadu atau pergerakan harga saham? Gimana caranya kita ngasih angka buat sesuatu yang ya dasarnya nggak bisa ditebak? Nah, ini nih pertanyaan besar yang bakal kita jawab. Oke, yang pertama dan paling penting, kita harus sadar dulu nih kalau ketidakpastian itu ada di mana-mana. Beneran, entah besok bakal hujan atau tim bola favorit kita menang, statistik itu ngasih kita alat buat memahami semua kekacauan ini. Nah, alat utamanya itu namanya peubah acak. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi tenang, konsepnya itu sebetulnya elegan banget. Anggap aja ini semacam aturan yang mengubah hasil acak, misalnya gambar atau angka di koin jadi sebuah angka. Cara paling gampang buat ngertiinnya, ya gini. Bayangin aja peubah acak itu kayak penerjemah super canggih. Dia ngambil hasil-hasil dari dunia nyata yang sifatnya kualitatif. Kayak seneng, sedih, berhasil, gagal, terus dia terjemahin ke bahasa universalnya matematika. Apa itu? Ya angka. Jadi gimana sih cara kerjanya si penerjemah ini? Yuk kita bedah langsung pakai contoh biar kebayang. Oke, kita ambil contoh dari materi kita ya. Misalkan nih, kita mau amatin moodnya dua mahasiswa. Ada 4 kemungkinan hasil kan? Ini yang kita sebut ruang sampel. Dua-duanya lagi senang, yang satu senang satunya sedih, kebalikannya, atau dua-duanya lagi sedih. Nah, ini kan masih kualitatif banget ya, cuma deskripsi. Nah, disinilah sulapnya dimulai. Kita definisikan sebuah peubah acak, sebut aja T, sebagai jumlah mahasiswa yang moodnya lagi bagus. Coba lihat deh, kalau dua-duanya lagi sedih, T-nya jadi 0. Kalau ada satu yang seneng, T-nya jadi 1. Dan kalau dua-duanya seneng, T-nya jadi 2. Gampang kan? Nah, ini dia intinya. Kita berhasil mengubah sesuatu yang abstrak kayak mood menjadi deretan angka yang jelas dan bisa kita olah. 0, 1, dan 2. Ini langkah pertama yang super penting dalam analisis statistik manapun. Oke, sekarang kita udah bisa menerjemahin nih. Yuk kita kenalan sama dua dialek utama dari bahasa angka ini. Karena ternyata peubah acak itu nggak cuma satu jenis. Di satu sisi ada yang namanya diskrit. Ini tuh buat hal-hal yang bisa dihitung satu-satu. Kayak jumlah mahasiswa di contoh kita tadi. Bisa 0, 1, atau 2. Nggak mungkin ada setengah mahasiswa kan? Nah, di sisi lain ada continue. Ini buat hal-hal yang diukur, yang nilainya bisa ada di dalam sebuah rentang. Contohnya, lama waktu hujan, bisa aja 10,5 menit, 10,51 menit, dan seterusnya. Jadi kuncinya, bisa dihitung, lawan bisa diukur. Oke, kita udah berhasil nih ngubah kejadian acak jadi angkar. Terus habis itu ngapain? Nah, langkah berikutnya adalah kita ngomongin soal peluang dari tiap angka itu muncul. Ini semacam aturan mainnya gitu. Dan aturan main ini punya nama keren, distribusi peluang. Gampangnya, ini tuh kayak daftar atau resep yang ngasih tahu kita, seberapa besar sih kemungkinannya kita dapat angka 0? Kalau angka 1 gimana? Jadi dia yang ngehubungin setiap angka dengan peluangnya masing-masing. Coba kita balik lagi ke contoh mood mahasiswa tadi. Kalau kita anggap semua kemungkinan itu peluangnya sama rata, distribusinya bakal kelihatan kayak gini. Peluang nggak ada satupun yang moodnya bagus, T sama dengan 0, itu ya 1/4. Peluang ada satu orang yang moodnya bagus, T sama dengan 1, itu 2/4, atau setengah. Dan peluang dua-duanya lagi seneng, T sama dengan 2, itu 1/4 lagi. Nah, ini ada satu aturan yang wajib banget diingat. Kalau kamu jumlahin semua peluang dalam satu distribusi, di kasus kita tadi seperempat ditambah setengah ditambah seperempat, totalnya itu harus dan wajib sama dengan 1. Ini kayak ngecek ulang kerjaan kita, buat mastiin semua kemungkinan udah kita hitung. Dan ngomong-ngomong, begini nih cara kita menggambarkannya secara visual. Buat peubah acak diskrit kayak jumlah mahasiswa, kita pakainya diagram batang. Tinggi batangnya itu nunjukin seberapa besar peluangnya. Nah, kalau buat yang continue, kayak lama hujan, kita pakainya kurva yang mulus. Di sini, yang jadi peluang itu bukan tingginya, tapi luas area di bawah kurva. Nah, ini ada satu hal yang unik dan penting banget soal peubah acak continue. Peluang hujan turun eksak selama 15,00000 menit itu 0 mustahil saking spesifiknya. Makanya, kita nanyanya beda. Berapa sih peluang hujan turun antara 15 sampai 20 menit? Jadi kita selalu ngomongin peluang dalam sebuah rentang atau interval, bukan di satu titik pasti. Oke, setelah pusing-pusing nerjemahin kejadian acak jadi angka, terus ngitung peluangnya, pertanyaan terbesarnya kan, emang gunanya apa sih? Kenapa kita repot-repot ngelakuin ini?
Jawabannya, karena ini ngasih kita semacam kekuatan super. Kekuatannya tuh di sini. Dengan mengubah masalah dunia nyata jadi matematika, kita jadi bisa ngitung rata-rata hasilnya gimana, ngukur risikonya sebesar apa, dan bikin prediksi yang jauh lebih akurat. Konsep ini tuh jadi dasar dari semuanya, mulai dari pengujian obat baru, ramalan cuaca, sampai ya pasar keuangan global. Ada kutipan yang menurut saya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Peubah acak adalah jembatan fundamental antara ketidakpastian di dunia nyata dan kekuatan analisis matematika. Keren ya? Dia beneran jembatannya, dia yang bikin kita bisa ngambil kekacauan dunia nyata, kita bawa ke dunia matematika yang rapi, kita analisis di sana, terus kita bawa lagi hasilnya buat ngebantu di dunia nyata. Jadi buat penutup, saya mau kasih kalian sebuah tantangan kecil. Coba deh pikirin kehidupan sehari-hari kalian, jumlah notif yang masuk atau lamanya perjalanan ke kantor. Kira-kira fenomena acak apa sih yang sekarang setelah kita ngobrolin ini bisa kalian bayangin buat diterjemahkan ke dalam bahasa angka? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.